Bab 416, seorang pahlawan ingin menyelamatkan gadis cantik dalam kesulitan. Wang Xiaolong terbang dengan kecepatan sangat tinggi sepanjang jalan tanpa berhenti untuk istirahat. Dalam perjalanan ke Terasure Oblast, pikiran Wang Xiaolong mengembara. Tidak diragukan lagi, batu darah kerajaan neraka itu adalah barang-barang yang dikumpulkan tuannya dari neraka, yang semakin memperkuat firasatnya yang kuat bahwa tuannya telah pergi ke neraka lebih dari sekali. Ini terjadi ketika taktik Asura gurunya belum mencapai tahap ke-10. Apa artinya itu? Tuannya Renwa Kuang telah melangkah ke alam dewa yang legendaris. Seorang master alam dewa. Maka tuannya pasti masih hidup. Hanya saja dia mungkin tidak berada di dunia roh bela diri lagi, mungkin dia telah menyeberang ke neraka atau dunia lain yang dekat dengan dunia roh bela diri, seperti dunia kaisar perdamaian, dunia pedang giok, atau dunia dewa tak terbatas. Juga terpikir oleh Wang Xiaolong bahwa jika gurunya dapat membobol alam dewa, maka, sebagai orang terkuat nomor 1 di benua Star Cloud, pemimpin kultus dewa kosmos kemungkinan besar adalah master alam dewa juga. Meskipun Wang Xiaolong adalah ranah Saint Orde keempat pertengahan, seorang master alam dewa masih tetap merupakan eksistensi yang lebih tinggi yang hanya bisa dia pandangi. Dalam Grand Martial Exchange 13 tahun kemudian, bahkan jika mereka mengubah aturan yang mengizinkan dukungan dari luar, seperti Poison Corpses Charats, Wang Xiaolong pasti akan mati di tangan pemimpin kultus dewa kosmos. Bahkan jika dia berhasil menerobos ke dunia Saint Ordo ke-10 saat itu, pemimpin kultus dewa kosmos dapat menghancurkannya seperti serangga yang tidak penting. Kecuali dia entah bagaimana mencapai alam Saint Orde ke-10 akhir, atau puncak alam Saint Orde ke-10 akhir. Alam dewa. Eksistensi yang menyayangi Tuhan. Sebuah cahaya bersinar di mata Wang Xiaolong. Dia harus berlatih lebih keras dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Terlepas dari itu, dia harus terlebih dahulu menerobos ke dunia Saint Orde ke-10 untuk memiliki kesempatan. Saat malam tiba, Wang Xiaolong memutuskan untuk beristirahat di daerah pegunungan berbatu. Dia menemukan gua tersembunyi dan memasukinya, lalu dia mengeluarkan batu darah kerajaan neraka. Menjalankan taktik Asura, dia mulai menyempurnakan energi dunia bawah yang terkandung di dalam batu bercahaya merah. Efeknya menghantam Wang Xiaolong hampir secara instan, mirip dengan binatang buas yang sedang tidur yang dibangunkan. Darah mendidih menghanguskan pembuluh darahnya, bergemuruh tanpa henti. Tubuh Wang Xiaolong bergetar seolah-olah dia terbakar di lautan api surgawi, rasa sakit yang tak tertahankan menyerbu setiap bagian tubuhnya. Untuk sesaat, Wang Xiaolong berpikir bahwa dia telah berubah menjadi abu-abu. Energi luar biasa dari batu darah kerajaan neraka merajalela seperti gelombang yang tak terkendali, mirip dengan kekuatan besar bintang-bintang di angkasa, menyerbu ke dalam tubuhnya, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Wang Xiaolong dengan cepat memaksa dirinya untuk tetap sadar, menahan rasa sakit yang luar biasa berulang kali saat dia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan energi dunia bawah ini. Kabut berwarna darah mulai memenuhi gua, melayang di udara. Malam berlalu. Di tengahnya, sinar berwarna darah keluar dari tubuh Wang Xiaolong, menembus langit tinggi. Ledakan keras terjadi saat gua runtuh karena semburan cahaya berwarna darah dari Wang Xiaolong. Sosok Wang Xiaolong muncul di udara, cahaya merah gelap berputar di sekitar tubuhnya saat dia berdiri di udara, menyerupai Raja Asura dari neraka, mengintip ke puncak gunung yang runtuh di bawah. Dengan garis keturunan Asura, berlatih taktik Asura memang jauh lebih cepat. Wang Xiaolong terkejut. Hasil latihan satu malam sebanding dengan latihan sebulan penuh di masa lalu. Menurut kecepatan ini, taktik Asura miliknya dapat segera naik ke tahap ke-6. Wang Xiaolong memperhatikan bahwa setelah memurnikan sepotong batu darah kerajaan neraka, ki Asura di dalam dirinya menjadi lebih murni. Semakin murni Asura ki-nya, semakin kuat kekuatannya. Beberapa saat kemudian, siluet Wang Xiaolong menghilang dari pegunungan berbatu, dengan cepat menuju Terasure Oblast. Hari-hari Wang Xiaolong berlanjut dalam hal ini, bepergian di siang hari dan berlatih di malam hari. Saat taktik Asura Wang Xiaolong terus berkembang, itu sama dengan kitab suci metamorfosis tubuhnya.
Meskipun kitab suci metamorfosis tubuhnya telah mencapai kondisi kesempurnaan, energi esensi sejati dalam dantiannya dapat berkembang tanpa henti. Seiring berlalunya hari, seni Sumi Godly Wong Xiaolong meningkat setiap hari. Wong Xiaolong saat ini dapat membentuk lebih dari 800 lengan saat menampilkan seni Sumi Godly. Mempertimbangkan keterampilan pertempuran paling rata-rata, setelah dieksekusi secara bersamaan menggunakan lebih dari 800 tangan, kekuatan penghancur mungkin bisa membalikan langit. Namun, 800 tangan ini masih melayang dalam bentuk tak berwujud, dan belum terkondensasi menjadi entitas nyata. Begitu mereka melakukannya, tak seorang pun di Martial Spirit World akan mampu menahan satu serangan dari Wong Xiaolong. 6 hari kemudian, Wong Xiaolong berdiri di puncak gunung, mengintip ke bawah ke kota megah yang dibangun di dataran luas yang membentang ribuan mil ke segala arah. Di depan adalah Oblast Enigma, dan sedikit lebih jauh akan menjadi Oblast Harta Karun. Wong Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri, melompat turun dari puncak menuju arah Oblast Enigma. Kota Enigma adalah kota terbesar di dalam Oblast Enigma, dan juga salah satu kota terpenting yang menandai pengaruh teritorial antara Gerbang Asura dan Kultus Dewa Kosmos. Wong Xiaolong memutuskan untuk tinggal 2 malam di kota Enigma, karena Oblast Harta Karun sangat dekat, tidak perlu terburu-buru. Tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi saat ini di dalam Oblast Harta, Wong Xiaolong ingin menanyakan beberapa informasi tentang hal itu dari pemimpin domain Oblast Enigma. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Wong Xiaolong mengunjungi kota di bawah pemerintahan Gerbang Asura, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami situasi umum kota-kota tersebut. Wong Xiaolong berjalan ke gerbang kota menuju kota Enigma, berbaur dengan kerumunan pejalan kaki yang menuju ke kota. Kota Enigma sama ramai dan makmurnya dengan kota Oblast Selatan, kota pertama yang dialami Wong Xiaolong saat pertama kali tiba di benua Starcloud. Itu dipenuhi dengan kuda dan kereta yang terbentang seperti tubuh naga dan suasana yang hidup, dengan toko-toko yang sibuk berjejer di kedua sisi jalan. Menyaksikan keadaan yang sedang booming dan kesibukan di sekitarnya, rasa bangga muncul di hati Wong Xiaolong. Ini adalah kota di wilayahnya. Sebagai penguasa Gerbang Asura, dia pada dasarnya adalah seorang kaisar di kota Enigma. Kembali ke bumi, Wong Xiaolong tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengendalikan beberapa ribu kota seperti seorang kaisar di zaman kuno. Wong Xiaolong tidak terburu-buru untuk mencapai castelan menor kota Enigma, kakinya mengikuti kemana hatinya ingin pergi. Namun, ketika Wong Xiaolong berjalan-jalan di sepanjang jalan, dia mencatat bahwa ada cukup banyak orang yang mengenakan jubah murid kultus Dewa Kosmos, semua menunjukkan kesombongan dalam ekspresi mereka dan bersikap angkuh kemanapun mereka pergi, seolah-olah murid kultus Dewa Kosmos ini adalah pemilik sebenarnya dari kota Enigma. Hal lain yang diperhatikan Wong Xiaolong adalah, setiap kali ada murid kultus Dewa Kosmos dan murid Gerbang Asura lewat di jalan yang sama, murid Gerbang Asura akan mencoba menghindari yang pertama dari jauh, beberapa bahkan dengan ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat semua murid kultus Dewa Kosmos. Ini membuat Wong Xiaolong mengerutkan kening. Tiba-tiba, keributan di depan menarik perhatian Wong Xiaolong. "Ayo nonton, ada pertunjukan bagus. Saya mendengar bahwa beberapa murid Kosmos Guard Cult menyukai putri pemilik restoran tongkat menguntungkan, yang leer, memaksanya untuk menemani mereka minum dan bahkan membelai payudara yang leer. Saya tidak tahu dari mana, tetapi seorang murid Gerbang Asura yang tidak takut mati melompat keluar, ingin melakukan tindakan heroik pahlawan menyelamatkan keindahan. Sekarang, dia dipukuli sampai babak belur, terlihat seperti babi. Payudara yang leer pasti terasa sangat enak. Apakah murid Kosmos Guard Cult itu berhasil? Ayo, mari kita lihat." Beberapa orang di depan berbicara dengan penuh semangat, hampir meledak dengan gembira. Cahaya dingin bersinar di mata Wong Xiaolong mendengarkan percakapan mereka, dan dia mengikuti sekelompok beberapa pria menuju restoran tongkat menguntungkan. Mereka tiba dengan cepat, karena tidak jauh. Setibanya di sana, dia melihat cukup banyak orang berkumpul di sekitar restoran, semuanya menunjukkan ekspresi antisipasi di wajah mereka, jari-jari menunjuk ke atas dan ke bawah. Wong Xiaolong masuk,
Kerumunan hanya merasakan kekuatan tak terlihat mendorong mereka pergi untuk membuat jalan. Di dalam restoran, 6 murid Kosmos Guard Cult sedang duduk mengelilingi meja dengan wajah sombong. Di depan mereka, tertelungkup di lantai, adalah murid gerbang Asura yang bengkak dan memar di sekujur tubuhnya. Darah berlumuran di wajah dan mulutnya. Jelas, dia mengalami pemukulan yang kejam. Seorang murid kultus Dewa Kosmos bernama Liu Guo Wei dengan sombong melihat murid gerbang Asura di lantai, tawa dingin terdengar, ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Anda tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali. Dengan patuh merangkak ke sini dan menjilat bersih beberapa jari kaki ayahmu, lalu menggonggong seperti anjing kampung. Ketika kami puas dengan kinerja Anda, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, jika tidak, saya akan melumpuhkan kaki anjing Anda. Bab 417, mengapa kamu hanya di sini sekarang? Murid gerbang Asura, Deng Chong, memelototi sekelompok murid kultus Dewa Kosmos dengan kebencian membara di matanya, suaranya terdengar seperti geraman, bunuh aku jika kamu punya nyali, kamu ingin aku menjilat kaki anjingmu sampai bersih. Aku meludahimu. Ludah dan darah berceceran pada beberapa murid Kosmos Guard Cult. Terperangkap sesaat, beberapa murid Kosmos Guard Cult berlumuran darah, milik Deng Chong. Murid kultus Dewa Kosmos bernama Liu Guo Wei melompat berdiri dengan marah. Ibumu, kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mengambil nyawamu? Tanda seru. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika saya membunuh Anda di sini, di Oblast Enigma ini, pemimpin domain Anda di Oblast Enigma bahkan tidak akan berani kentut di depan kami. Tangan Liu Guo Wei bergerak, siap membunuh murid gerbang Asura bernama Deng Chong dengan serangan mematikan. Tapi tindakan Liu Guo Wei dihentikan oleh murid Kosmos Guard Cult lainnya, terlalu berbelas kasihannya membunuhnya seperti ini. Bukankah dia berfantasi tentang menjadi pahlawan, menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan? Kita harus menghancurkan telur burung di antara kedua kakinya, sehingga dia tidak akan pernah bisa menyentuh wanita seumur hidupnya, lalu menghancurkan laut Qi-nya. Bukankah itu lebih baik? Berharap dia bisa mati, tapi dia tidak bisa. Itu benar. Selain itu, mari kita telanjangi yang leer di depannya, biarkan dia melihat bagaimana kita bersaudara memerah payudara besar yang leer. Murid kultus Dewa Kosmos lainnya berteriak ketika dia menunjuk ke arah gadis berpakaian hijau yang berdiri di samping. Saran ini membawa tawa mesum dari yang lain. Gadis itu memiliki ciri-ciri halus, dianugerahi sepasang mata rubah genit, lembab dan jernih, sangat menawan. Terutama pasangan di dadanya, besar, gagah, dan tegak, sesuatu yang gagal disembunyikan oleh lapisan pakaiannya. Gadis ini adalah putri pemilik restoran tongkat menguntungkan, yang leer. Air mata kristal menggantung di tepi mata yang leer, tampak sangat menggemaskan bahkan saat dia marah. Karena marah, kamu berani? Liu Guo Wei berteriak jahat, apakah kami berani atau tidak? Mari kami tunjukkan padamu dengan tindakan kami. Tangannya terulur ke arah yang leer saat dia mengucapkan kata-kata itu, dengan kasar menariknya ke arahnya, sementara tangannya yang lain terangkat, ingin merobek pakaian gadis itu di tempat. Tidak ada satu orang pun dari kerumunan yang melangkah untuk menghentikan para murid kultus Dewa Kosmos ini. Mereka melebarkan mata cerah mereka agar tidak melewatkan apapun, menunggu dengan antisipasi atas tindakan Liu Guo Wei. Namun, tiba-tiba, Liu Guo Wei merasakan sakit yang tajam di tangannya. Ketika kepalanya menoleh untuk melihat, seorang pemuda berambut hitam berdiri di belakangnya tanpa dia sadari. Pada titik ini, tangan pemuda itu mengikat keduanya dengan pegangan besi. Berangkat. Liu Guo Wei ketakutan dan marah, berteriak keras. Wang Xiaolong mendengus dengan dingin, dengan sedikit goyangan tangannya, dia melemparkan orang itu ke udara, menyalurkan sedikit kekuatan internal dan terdengar suara patah tulang. Teriakan kesedihan Liu Guo Wei berdering saat seluruh tubuhnya terlempar, menghancurkan meja dan kursi saat dia jatuh ke lantai. Tangan saya! Liu Guo Wei berteriak. Kerumunan dengan cepat melihat ke arahnya, memperhatikan bahwa kedua tangannya benar-benar hancur saat mereka tergantung lemas di sisinya, mereka tidak bisa diangkat lagi. Murid-murid kultus Dewa Kosmos lainnya tercengang, tetapi dengan cepat tersadar. Hehe, ini dia orang lain yang sibuk. Murid kultus Dewa Kosmos,
Hu Guang menatap dingin ke arah Wang Xiaolong disertai dengan cekikikan sarkastik. Liu Pun, apakah Anda tahu konsekuensi dari melukai salah satu murid kultus Dewa Kosmos kami? Tanda seru. Wang Xiaolong mengangkat bahu, tidak peduli. Oh, saya penasaran apa konsekuensinya. Suara Hu Guang menjadi sedingin es, kamu akan berakhir 100 kali lebih buruk daripada dia. Satu jari menunjuk ke arah Deng Chong, selain itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di antara 6 murid Cosmos Guard Cult, Liu Guowei adalah yang terlemah, hanya Xiantian Second Order, sedangkan Hu Guang adalah Xiantian Seventh Order, oleh karena itu, Wang Xiaolong tidak lebih dari setitik debu di matanya. Apakah begitu? Wang Xiaolong tidak gentar. Murid gerbang Asura, Deng Chong, berhasil bangkit dari tanah, berbicara kepada Wang Xiaolong, saudaraku ini, cepat lari, lari sejauh yang kamu bisa. Lari? Dengus menghina Hu Guang terdengar, hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. 5 murid Cosmos Guard Cult segera menyebar, mengepung Wang Xiaolong dan Deng Chong di tengah. Hu Guang melangkah dengan percaya diri ke arah Wang Xiaolong. Jari-jarinya membengkok menjadi cakar dan menerjang lurus ke arah tubuh Wang Xiaolong. Cakar tulang putih tertinggi. Daging di tangannya menyusut, mengering dalam sekejap mata. Mereka tampak seperti tulang putih yang mencakar dari kuburan, mengeluarkan bau mayat busuk. Sekilas orang bisa tahu bahwa ini adalah teknik racun yang sangat ganas. Menonton Hu Guang, Wang Xiaolong hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke angkasa. Sikap Wang Xiaolong memicu percikan biadab di Hu Guang, bajingan kecil ini mencari kematian. Dia mengolah teknik Ultimate White Bone Claws ini dengan menyerap aura kematian yang menumpuk dan berubah menjadi racun mayat yang ampuh. Bahkan prajurit Orde ke-8 Xiantian akan mengharapkan kematian jika mereka terkorosi oleh racun ini, tetapi mereka hanya akan membusuk sampai mati. Tapi, di saat berikutnya, wajahnya menegang, karena kekuatan luar biasa yang membuat jiwanya berguncang menyapu dirinya dari jari itu, menghancurkan aura kematian cakar tulang putih pamungkasnya seolah-olah itu tidak ada, menusuk langsung ke telapak tangannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Hu Guang menjerit, tenggorokannya serak. Tubuhnya terhuyung ke belakang dengan lemah, tetapi matanya yang ketakutan tidak pernah lepas dari wajah Wang Xiaolong, karena energi dingin yang sangat dingin menyerbu setiap bagian tubuhnya dari telapak tangannya. Hu Guang membalikan telapak tangannya ke arah dirinya sendiri dan melihat kedua lubang berdarah itu, yang memiliki kabut hitam aneh yang menari-nari di sekelilingnya. Seseorang bahkan bisa mendengar lolongan yang menggetarkan hati saat kabut hitam berkelok-kelok di permukaan kulitnya. Segala sesuatu yang terjadi memasuki mata 4 murid Cosmos Guard Cult lainnya. Mereka masing-masing terlihat kurang sombong dan sedikit pucat, karena kekuatan Hu Guang adalah yang terkuat di antara mereka. Kamu, siapa kamu? Tanda seru. Hu Guang menuntut dengan marah menatap Wang Xiaolong, sambil menjalankan ki pertempurannya, mencoba mengeluarkan ki dingin dari tubuhnya. Tetapi dia memperhatikan bahwa energi dingin itu hanya tumbuh lebih tirani. Wang Xiaolong berjalan menuju Hu Guang, menyebabkan Hu Guang mundur dengan bingung. Bunuh dia. Mendengar perintah Hu Guang, 4 lainnya menerkam Wang Xiaolong, menyerang sekaligus. Ketika serangan 4 orang hendak mengenai Wang Xiaolong, cahaya menyilaukan bersinar dari tubuhnya, memukul mundur keempatnya. Keempat orang itu merasa seolah-olah bertabrakan dengan gunung. Mereka terlempar ke belakang karena gaya tumbukan dan terbang keluar dari restoran melalui jendela di 4 sudut berbeda. Kerumunan penonton mundur dengan tergesa-gesa karena ketakutan. Mengabaikan mereka, Wang Xiaolong terus menuju Hu Guang. Laring Hu Guang bergerak dengan gugup, matanya masih menatap Wang Xiaolong sepanjang waktu. Dia mencoba untuk meningkatkan keberaniannya sendiri dengan mengatakan, ayahku adalah penatua kultus Dewa Kosmos, dan tuanku adalah Castellan Oblast Harta Karun, kamu berani. Sebelum Hu Guang bisa menyelesaikan ancamannya yang terdengar hebat, Wang Xiaolong memukul telapak tangan melintasi jarak di antara mereka, menyerang dengan akurat ke laut Ki Hu Guang, membuatnya terbang mundur. Darah menyembur keluar dari mulut Hu Guang, mewarnai kursi dan meja dengan warna merah. Murid gerbang Asura, Deng Chong dan para penonton terkejut bahwa ayah Hu Guang adalah penatua kultus Dewa Kosmos, terkejut bahwa harta Oblast Castellan adalah tuannya.
Dan pemuda berambut hitam ini masih berani melukai Hu Guang dengan sangat parah meski mengetahui semua ini. Wang Xiaolong masih tanpa ekspresi menatap Hu Guang. Dia tidak bermaksud serangan telapak tangan itu untuk membunuh Hu Guang, hanya menghancurkan laut Qi-nya. Bagi para pembudidaya, laut Qi mereka dihancurkan dan berakhir sebagai sampah yang tidak berguna jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Itu sangat sunyi ketika semburan langkah kaki masuk ke restoran. Itu murid penegakan gerbang Asura. Kerumunan berteriak, dengan cepat memberi jalan. Wajah Wang Xiaolong sedikit tenggelam. Kedatangan murid-murid penegakan gerbang Asura ini sangat tepat waktu. Sebelumnya, orang bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka, tetapi sekarang mereka tiba berbondong-bondong. Pada saat ini, sekitar 100 murid penegakan gerbang Asura telah bergegas masuk ke restoran. Pemimpin regu penegakan, Qi Wu, memasuki restoran dan wajahnya memucat melihat Hu Guang dalam genangan darah. Dalam beberapa langkah cepat, dia mencapai sisi Hu Guang, sambil berkata sambil membantu Hu Guang, "Hu Noble muda, apakah kamu baik-baik saja?" Tanda seru. Kepanikan terlihat jelas dalam ekspresi Qi Wu, terlihat jelas bahwa keduanya adalah kenalan, terlebih lagi, Qi Wu ini sepertinya mengetahui identitas Hu Guang. Hu Guang berdiri, dan atas pertanyaan Qi Wu, amarahnya meledak. Telapak tangannya terpukul dan cetakan telapak tangan 5 jari mewarnai pipi Qi Wu. Raungan Hu Guang bergema di seluruh restoran, "Ibunya, apa yang kamu lakukan hanya datang saat ini?" Sikap dan nada itu tidak berbeda dengan mencambuk bawahannya sendiri. Bab 418, melanggar entry ke Castellan Manor. Pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura Qi Wu membungkukkan pinggangnya pada sudut yang bahkan lebih rendah. Pengecut dan dilanda panik bukannya mengamuk karena marah setelah menderita tamparan dari Hu Guang di depan umum, ajaran bangsawan muda Hu benar. Yang kecil ini pantas mati. Wang Xiaolong menyaksikan semuanya dengan mata dingin. Pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura benar-benar menyebut dirinya sebagai yang kecil di hadapan murid kultus Dewa Kosmos. Dia tidak hanya tidak marah ditampar di depan orang banyak, dia masih berusaha menjilat sambil terlihat ketakutan. Sebagai Asuras Gate Sovereign, menyaksikan ini terjadi tepat di depannya, api amarah membakar lebih kuat di hati Wang Xiaolong setiap detik. Pada titik waktu ini, Hu Guang menuding Wang Xiaolong sambil berteriak pada pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura Qi Wu, "Tangkap imp kecil itu, pertahankan nyawanya." Wang Xiaolong menghancurkan laut Qi-nya, dia benar-benar tidak akan membiarkan Wang Xiaolong mati dengan mudah. Qi Wu menerima perintah Hu Guang dengan sikap seperti budak sebelum berbalik untuk melihat Wang Xiaolong dengan dingin. "Bajingan kecil, beraninya kamu bertindak begitu berani untuk menyakiti orang-orang di kota Enigma ini, mengabaikan peraturan kota Enigma." Semua murid gerbang Asura dengarkan, tangkap bajingan ini dan lempar dia ke penjara bawah tanah. Ratusan murid gerbang Asura di sekitarnya mengakui dengan keras, tetapi tepat ketika mereka akan bergerak, sebuah suara keras terdengar. "Tunggu!" Murid gerbang Asura Deng Chong berteriak dengan marah, "Qi Wu, sebagai pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura, beraninya kau berkonspirasi dengan murid kultus Dewa Kosmos. Murid Kosmos Guard Cult datang mencari masalah di kota Enigma, menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi Anda menutup mata, pura-pura tidak melihat. Sekarang, sebagai pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura, Anda benar-benar mendengarkan perintah dari murid kultus Dewa Kosmos. Qi Wu, apakah kamu tahu kejahatanmu?" Tanda seru. Tatapan mengejek Qi Wu tertuju pada Deng Chong. "Jadi, ini kamu, Deng Chong. HMPH, murid-murid kultus Dewa Kosmos menyebabkan masalah di kota Enigma." "Saya tidak melihat hal seperti itu." Deng Chong hanya bisa marah dalam diam atas jawaban Qi Wu. Qi Wu menambahkan, "Dari apa yang saya lihat, Anda bersekongkol dengan bajingan ini. Sebagai murid Asuras Gate, kamu dengan sengaja melanggar hukum, kamu pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat. Teman-teman, tangkap dia juga, lempar mereka ke penjara bawah tanah bersama-sama." Deng Chong sangat marah, "Qi Wu, Anda mencoba menjebak saya." Sepertinya ada dendam pribadi antara Deng Chong dan Qi Wu. Qi Wu hanya mencibir. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan sekelompok besar murid gerbang Asura menanggapi dengan memperketat pengepungan mereka di sekitar Wang Xiaolong dan Deng Chong. Wang Xiaolong mengamati sekelilingnya. Dia, Sovereign of Asuras Gate,
akan ditangkap oleh pasukan penegakan hukum gerbang Asura miliknya sendiri untuk interogasi. Tawa tiba-tiba muncul dari Wong Xiaolong. Tawa yang berasal dari kemarahan yang tak terlukiskan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, telapak tangan Wong Xiaolong menyerang. Sebuah cahaya cemerlang melonjak ke langit saat banyak jejak telapak tangan muncul di udara. Setiap jejak telapak tangan menyerang seorang murid penegak gerbang Asura, membuat mereka terbang beberapa meter jauhnya. Mata terbelalak kaget menyaksikan lusinan murid penegak gerbang Asura terbang keluar. Untuk menjadi murid penegak gerbang Asura, itu adalah prasyarat untuk memiliki setidaknya kekuatan alam Xiantian. Lebih dari 100 murid alam Xiantian dikirim terbang hanya dalam satu gerakan. Kekuatan yang diekspos Wong Xiaolong membuat hati orang banyak berdebar. Mengabaikan ekspresi kaget di sekitarnya, Wong Xiaolong tidak memandang kedua murid penegak gerbang Asura itu, memusatkan perhatiannya pada satu orang, pemimpin pasukan penegakan hukum, Qi Wu. Qi Wu mengambil kembali matanya yang bingung dari murid-murid penegak hukum lainnya. Kegelisahan firasat mengular di hatinya saat dia merasakan tatapan Wong Xiaolong tertuju pada orangnya, karena dia menangkap kilatan niat membunuh di mata Wong Xiaolong. Saya adalah pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura. Qi Wu terhuyung ke belakang bahkan ketika dia meneriakkan identitasnya, ini adalah kota enigma, kamu berani menyerang dan melukai murid-murid gerbang Asura. Tangan Wong Xiaolong mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam di udara kosong. Qi Wu segera merasakan ruang di sekelilingnya meremas dan berkontraksi, dan detik berikutnya, seluruh orangnya terbang ke arah Wong Xiaolong. Tangan kanan Wong Xiaolong mencekik tenggorokan Qi Wu saat dia menatapnya dengan mata dingin. Kamu sadar bahwa ini adalah kota enigma? Anda menyadari bahwa Anda adalah pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura? Tanda seru. Wajah Qi Wu berubah menjadi merah padam, mulutnya terbuka dan tertutup, namun tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Ketakutan memenuhi matanya saat dia memohon belas kasihan melalui matanya. Sebagai pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura, tidak hanya Anda tidak membantu saudara sekte Anda juga mendengarkan perintah dari murid kultus Dewa Kosmos. Sialankah? Suara dingin Wong Xiaolong menusuk jiwa Qi Wu. Wong Xiaolong memberikan sedikit tekanan di jari-jarinya, langsung meremukan tenggorokan Qi Wu sampai mati. Melepaskan cengkeramannya, tubuh tak bernyawa Qi Wu jatuh lemas ke lantai. Semua orang memandang Wong Xiaolong dengan tidak percaya. Pria muda ini membunuh pemimpin pasukan penegakan hukum gerbang Asura seolah itu bukan apa-apa. Deng Chong tampak tidak lebih baik menatap Wong Xiaolong, keraguan dan kebingungan melintas di wajahnya. Kemudian, Wong Xiaolong menatap Hu Guang. Semua kesombongan Hu Guang sebelumnya lenyap begitu saja, teror ekstrem menembus setiap sel di tubuhnya saat tekanan kematian yang akan datang mencekiknya. Jangan khawatir, untuk sementara aku akan membiarkanmu hidup. Menyadari kengerian yang tercermin di murid pihak lain, Wong Xiaolong mendengus. Hu Guang menegang. Wong Xiaolong meluruskan telapak tangannya seperti pedang. Dengan lambaian, jeritan melengking datang dari Hu Guang, kedua tangannya dipotong oleh Wong Xiaolong dan dia pingsan karena rasa sakit yang hebat. Kerumunan itu sangat sunyi saat teriakan Hu Guang masih bergema di telinga mereka. Kamu dipanggil Deng Chong. Suara Wong Xiaolong memecah kesunyian yang berat. Deng Chong tersadar, dengan cepat menjawab, ya. Wong Xiaolong mengangguk, aku sudah mengingatnya. Meninggalkan Deng Chong yang bingung dan bingung, dia meninggalkan restoran, berjalan ke arah Castellan Manor kota enigma. Beberapa saat setelah Wong Xiaolong menghilang dari pandangan, keributan terjadi di restoran. Segera, Wong Xiaolong muncul di aula utama Enigma City Castellan Manor. Senyum dingin yang tak terduga muncul di sudut mulut Wong Xiaolong melihat dua patung singa batu yang mengesankan di pintu masuk Castellan Manor. Kamu di sini untuk apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Manor Castellan? Saat Wong Xiaolong hendak melangkah ke tanah Manor, dua murid gerbang Asura yang berjaga di pintu masuk menghalangi jalannya, menggonggong dengan ganas. Saya tahu. Kesabaran Wong Xiaolong semakin menipis. Sebelum lebih banyak murid bisa mendekat, kekuatan yang luar biasa membuat mereka kehilangan keseimbangan. Siluet berjatuhan di udara. Wong Xiaolong masuk ke manor kediaman Enigma City Castellan. Kurang ajar.
Siapa kamu? Melanggar jalan masuk ke Castellan's Manor. Lebih banyak penjaga memperhatikan kehadiran Wang Xiaolong. Sebenarnya ada seseorang yang berani masuk tanpa izin ke Castellan Manor. Para penjaga melompat, masing-masing mengarahkan serangan ke Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kekosongan. Hampir seketika, semua penjaga manor ini dikirim terhuyung-huyung tanpa sedikit pun perlawanan. Sementara ini terjadi di luar Castellan Kota Enigma, Wang Dingzhi, yang juga pemimpin domain gerbang Asura, sedang duduk di aula utama, merenungkan kemajuan kultivasinya. Kultivasinya macet tanpa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan dia menjadi jengkel dan cemas. Castellan, ini buruk. Tiba-tiba, pelayan manor berlari masuk dengan wajah bingung dan ketakutan. Lihat dirimu, kehilangan ketenanganmu, ada apa? Tanda seru. Pramugara ini berlari sambil berteriak-teriak sementara dia terganggu oleh kurangnya kemajuan dalam kultivasinya membuat Wang Dingzhi kesal. Pelayan itu dikejutkan oleh ledakan Wang Dingzhi, tetapi dia tetap melanjutkan, melaporkan, Castellan, seorang pemuda menerobos masuk ke dalam manor, dan dia telah melukai lebih dari 100 penjaga manor. Kemarahan Wang Dingzhi berkobar setinggi langit mendengar ini, benar-benar mencari kematian. Sangat kurang ajar untuk merajalela di rumahku. Wang Dingzhi melompat berdiri, tetapi ketika dia hendak mengambil langkah pertama untuk melihat siapa orang berani yang berani melanggar Castellan Manor miliknya, kakinya berhenti di udara sementara pandangannya hampir tidak bisa beralih dari pintu masuk aula utama. Sosok kokoh berdiri di depan pintu. Pramugari menoleh dan berkata, Castellan, imp kecil ini masuk tanpa izin ke manor, melukai lebih dari 100 penjaga. Jari pramugari menunjuk dengan percaya diri ke sosok yang berdiri di pintu. Ketika pramugari baru saja menyelesaikan laporannya, kaki Wang Dingzhi menyerah. Dia dengan cepat berlutut dengan kedua lutut memberi hormat. Murid gerbang Asura Wang Dingzhi menyapa yang berdaulat. Wang Dingzhi tidak bisa menahan getaran dalam suaranya. Berdaulat. Kata itu terdengar seperti petir di otak pramugari. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu di mana utara atau selatan. Pelanggar tidak lain adalah Wang Xiaolong. Dia memasuki aula utama melihat Wang Dingzhi, suhu di mata Wang Xiaolong turun beberapa derajat. Bab 419, menyerahkan pembunuh. Wang Xiaolong tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berjalan ke kursi utama dan duduk. Orang bahkan bisa mendengar jarum jatuh dalam kesunyian yang berat. Wang Xiaolong duduk diam dan tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kepada Wang Dingzhi bahwa dia dapat berdiri, sehingga Wang Dingzhi tetap dalam posisi berlutut tanpa berani bergerak sedikit pun. Udara dingin yang mengancam dari Wang Xiaolong menyebabkan suhu di aula turun drastis. Namun, Wang Dingzhi berkeringat deras, sementara pelayan istana itu berdiri kosong di samping, seolah-olah kata sofer ini yang keluar dari mulut Wang Dingzhi menakuti jiwanya hingga terlupakan. Dalam hitungan detik, suara gemerisik angin datang dari berbagai arah ke aula utama. Tidak diragukan lagi, suara-suara ini adalah penjaga manor yang bergegas, siap mengepung pelanggar. Wang Xiaolong membobol Castellan Manor dan melukai lebih dari 100 penjaga manor telah memberitahu para ahli tersembunyi di dalam pekarangan manor. Mendengar suara angin kencang datang satu demi satu, Wang Dingzhi menjadi semakin cemas, namun, Wang Xiaolong belum mengizinkannya untuk berdiri. Dia tidak berani berdiri atas kemauannya sendiri untuk memerintahkan penjaga istana ini mundur. Wang Xiaolong diam-diam duduk di aula. Dalam waktu singkat itu, sekelompok penjaga manor menerobos pintu dan bergegas ke aula utama. Penjaga manor yang masuk ke aula utama dengan terburu-buru tertegun melihat Castellan mereka berlutut di lantai. Castellan, kamu baik-baik saja? Salah satu penjaga manor tiba dengan cepat ke sisi Wang Dingzhi, bertanya dengan prihatin. Dalam pandangannya, Castellan mereka ditundukkan oleh pemuda berambut hitam itu dan dipaksa berlutut karena malu. Para penjaga tersentak kembali, berteriak saat mereka secara bersamaan menyerang Wang Xiaolong. Mencapai titik ini, Wang Dingzhi tidak bisa lagi berlutut dan berteriak dengan marah, kurang ajar. Sialan kalian semua, segera pergi dari sini. Melompat berdiri dengan cemas, dia melepaskan gelombang energi yang kuat. Semua penjaga manor dipaksa mundur dengan canggung oleh gelombang energi yang kuat dari Wang Dingzhi. Penjaga manor dan pelayan yang paling dekat dengan Wang Dingzhi adalah yang paling menderita, menerima dampak tabrakan tertinggi,
tubuh mereka dikirim terbang keluar dari aula utama. Keduanya pingsan sebelum menyentuh lantai. Penjaga manor yang dipukul oleh Wang Dingzi berjuang untuk bangkit dari lantai. Kebingungan, ketakutan, dan kebingungan terlihat jelas di wajah mereka, tidak tahu kesalahan apa yang mereka lakukan. Di luar pemahaman mereka bahwa orang yang menyerang mereka adalah Lord Castellan mereka sendiri. Pada saat berikutnya, mereka menyaksikan Wang Dingzi dengan cepat berlutut lagi di hadapan Wang Xiaolong. Mereka tidak mengetahui identitas Sovereign dan secara tidak sengaja menyinggung Sovereign. Mohon kasihanilah dan selamatkan hidup mereka. Pepukan keras bergema di benak para penjaga manor ini. Keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka saat pupil mata mereka bergeser ke arah pemuda berambut hitam yang duduk di kursi paling mencolok di aula utama. Berdaulat. Penguasa gerbang Asura mereka. Wang Xiaolong hanya melirik Wang Dingzi dari sudut matanya, berbicara dengan nada rendah, "Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik pada hari pertama saya tiba di kota Enigma." Sesuatu yang sangat menarik. Hati Wang Dingzi menegang dengan gugup. Wang Xiaolong melanjutkan dengan aksen lambat yang sama, "Beberapa murid kultus Dewa Kosmos melecehkan seorang wanita muda di restoran tongkat keberuntungan. Salah satu murid gerbang Asura kami mencoba menghentikan mereka, tetapi dihajar sampai dia terluka parah oleh para murid kultus Dewa Kosmos itu. Selain itu, murid kami dipermalukan di depan umum, dia disuruh menjilat jari kaki murid-murid kultus Dewa Kosmos ini. Ketika pasukan penegakan Gata Asura kami tiba, mereka tidak hanya tidak membantu saudara sekte mereka sendiri, tetapi juga bersembunyi dan menonton di balik layar." Keringat berjatuhan di dahi Wang Dingzi seperti hujan monsun. Suara Wang Xiaolong bergema dengan lembut di aula, yang membuatnya lebih menarik adalah, setelah murid-murid kultus Dewa Kosmos itu diberi pelajaran olehku, murid pasukan penegakan gerbang Asura benar-benar berlari seperti anjing yang setia, menerima perintah dari Dewa Kosmos. Murid sekte dalam upaya untuk menangkap saya dan murid gerbang Asura lainnya, ingin melemparkan kami ke penjara bawah tanah. Pada titik ini, Wang Dingzi telah kehilangan semua warna dari wajahnya seolah-olah semua darahnya terkuras habis. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti alasan kemarahan Wang Xiaolong, mengapa aura pembunuh yang datang dari Wang Xiaolong begitu ganas. Penguasa sekte hampir dilempar ke penjara bawah tanah oleh murid sektenya sendiri. Lidah Wang Dingzi berkerut, tidak tahu harus berkata apa. "Wang Dingzi!" Wang Xiaolong tiba-tiba membentak. Menggigil dingin mengalir di tubuh Wang Dingzi. "Sovereign, apakah kota Enigma milik gerbang Asura atau kultus Dewa Kosmos?" tanda seru. Wang Xiaolong membentak pertanyaan itu pada Wang Dingzi. "Kota Enigma milik gerbang Asura kita." Wang Dingzi menjawab dengan ketakutan, hatinya bergetar di dalam. "Kalau begitu beritahu aku, mengapa murid kultus Dewa Kosmos berani memerintahkan pasukan penegakan gerbang Asura kita di depan kerumunan publik, tepat di bawah hidung kita, di kota Enigma? Memukul murid gerbang Asura kita, mempermalukan murid gerbang Asura kita," tanda seru. Wang Xiaolong bertanya tanpa ampun. Ki Asura yang menakutkan melonjak di sekitar Wang Xiaolong, menyelimuti aula utama Castellan Manor dalam aura pembantaian yang menyesakan. Ketakutan melumpuhkan semua pelayan, dan penjaga di tanah Manor, merasakan tekanan besar menyelimuti mereka. Wang Dingzi masih berlutut, menahan napas saat wajahnya semakin pucat. Sementara ini terjadi di Castellan Manor kota Enigma, di Castellan Manor Oblast harta tetangga, Castellan Pengzuang baru saja menerima pesan bahwa muridnya Hu Guang terluka di kota Enigma sejauh laut kinya dihancurkan dan kedua tangannya dipotong. Titik. Karena marah, dia membanting meja dan kursi di sampingnya menjadi debu. "Sampaikan pesananku, beritahu patriark keluarga Ki Lei, untuk mencari di seluruh kota Enigma. Aku tidak peduli bagaimana caranya, dia harus menemukan bajingan itu untukku. Jika dia kabur, aku akan mencabut keluarga Kinya." Raungan Pengzuang bergemuruh di seluruh manor. "Ya, Castellan." Murid kultus Dewa Kosmos dengan cepat menurut dan berlari keluar seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya. Di sisi lain kota Enigma, di dalam aula keluarga Ki, lebih dari selusin orang tergeletak di lantai. Di antara selusin orang ini, salah satunya adalah murid kultus Dewa Kosmos yang sama yang laut kinya dihancurkan dan kedua tangannya dipotong oleh Wang Xiaolong, Hu Guang, dan pemimpin regu penegakan gerbang Asura, Qiu.
Keluarga Qi selalu berhubungan erat dengan kultus Dewa Kosmos, atau lebih tepatnya, mereka adalah anjing kultus Dewa Kosmos di dalam kota Enigma. Sekarang putra penatua kultus Dewa Kosmos, Hu Guang, kedua tangannya dan laut Qi-nya lumpuh di dalam kota Enigma, wajah Qi Lei dipenuhi amarah, dan pada saat yang sama, dengan ketakutan. Pemimpin regu penegakan gerbang Asura, Qi Wu, adalah keturunan langsung dari cabang utama keluarga Qi, seseorang yang diatur Qi Lei ke gerbang Asura dengan menarik beberapa tali. Qi Wu adalah bakat yang baik dan merupakan salah satu murid yang menjadi fokus pengasuhan keluarga Qi. Dia tidak berharap Qi Wu akhirnya terbunuh oleh seseorang seperti ini. Berdaulat. Seorang tetua keluarga Qi masuk ke aula tampak bingung, melapor ke Qi Lei, baru saja, Lord Castellan dari Terasure Oblast mengirim seseorang ke sana dengan perintah, kita harus menggeledah seluruh kota Enigma untuk menemukan pembunuh itu, jika tidak apa? Qi Lei bertanya. Jika orang itu melarikan diri, Castellan dari Terasure City mengatakan bahwa dia akan memusnahkan keluarga Qi. Penatua itu tidak berani menyembunyikan masalah ini, memberitahu Qi Lei apa yang dikatakan. Segera, wajah Qi Lei dan tetua lainnya berubah menjadi jelek. Musnahkan keluarga Qi. Dari kata-kata ini, mereka sudah tahu sejauh mana kemarahan Terasure City Castellan. Belum lagi, ayah Wu Guang belum mengetahui tentang masalah ini, jika dia tahu, bisa dibayangkan akibatnya. Qi Lei tahu bahwa Castellan dari Terasure City adalah seseorang yang menepati janjinya, jika keluarga Qi benar-benar gagal menangkap pembunuh itu, mereka akan menghadapi pemusnahan. Sudahkah kita menemukan kemana si pembunuh pergi? Qi Lei bertanya. Salah satu penatua yang hadir menjawab, kami menerima kabar beberapa saat yang lalu, orang itu pergi ke Castellan Manor. Kediaman Castellan? Informasi ini tidak terduga. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua keluarga Qi lainnya bertanya pada Qi Lei. Kilatan kejam berkedip di mata Qi Lei, ke Castellan Manor, sekarang. Paksa Wang Dingzhi untuk menyerahkan pembunuh itu kepada kami, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan orang itu dengan Wang Dingzhi, pada saat ini, Qi Lei tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan hal ini. Terlepas dari identitas orang itu, dia harus menangkapnya, atau konsekuensi dari kemarahan Terasure City Castellan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Qi mereka. Bab 420, kamu dianggap sebagai apa? Membuat Wang Dingzhi menyerahkan pembunuhnya? Tetua keluarga Qi itu tercengang sejenak sebelum bersumpah dengan sungguh-sungguh, Patriark, yakinlah, Wang Dingzhi mungkin berani, tetapi tidak cukup untuk menutupi penjahat yang melukai bangsawan muda Wu Guang. Aku akan segera menuju ke Castellan Manor dan pasti akan menyeret pembunuh itu kembali. Penatua melakukan penghormatan cepat ke arah Qi Lei sebelum berbalik untuk meninggalkan aula, membawa serta sekelompok penjaga keluarga Qi, dan menuju ke Castellan Manor. Di dalam aula utama Enigma City Castellan Manor, Wang Dingzhi masih berlutut. Wang Xiaolong memperhatikan Wang Dingzhi yang berlutut dengan tenang, sebagian kecil dari Wang Xiaolong mengerti bahwa seluruh masalah tidak dapat disalahkan hanya pada Wang Dingzhi. Sejak tuannya, Ren Wokuang, menghilang beberapa dekade lalu, sebagian besar urusan gerbang Asura ditangani oleh Chen Tianqi. Chen Tianqi bertahan dan menyerah karena dia tidak ingin konfrontasi terbuka dengan kultus Dewa Kosmos. Karena itu, wilayah di bawah pemerintahan gerbang Asura ditelan oleh kultus Dewa Kosmos selama bertahun-tahun. Dari 52 oblast asli dari masa kejayaannya, itu dikurangi menjadi hanya 36 oblast. Untuk alasan ini, para murid kultus Dewa Kosmos berani berperilaku kurang ajar di wilayah di bawah pemerintahan gerbang Asura. Dan untuk alasan ini, para murid gerbang Asura menunjukkan ekspresi ketakutan ketika menghadapi para murid kultus Dewa Kosmos. Dalam rentang waktu singkat itu, penjaga manor yang dikirim terbang oleh Wang Dingzhi sebelumnya dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. Seperti Wang Dingzhi, mereka semua menahan napas saat ketakutan memenuhi hati mereka, ketakutan terhadap Wang Xiaolong. Penguasa baru gerbang Asura mereka, Wang Xiaolong. Naga ilahi mulia muda. Perbuatan mulia dan reputasi sengit naga mulia dewa muda telah menyebar ke seluruh benua Stark Cloud. Ada juga Poison Corpses Carab yang telah menjadi mimpi buruk di hati banyak ahli.
Beberapa saat yang lalu, mereka benar-benar punya nyali untuk menyerang penguasa gerbang Asura mereka. Akhirnya, mereka memahami kenyataan pahit. Castellan yang menyerang mereka sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri. Kalau tidak, jika penguasa mereka yang perkasa melepaskan secarap mayat racun itu. Mengingat detail tentang bagaimana orang mati di bawah secarap racun mayat dalam rumor, para penjaga itu menggigil secara refleks. Seorang penjaga manor tiba-tiba berlari ke aula dan memberi hormat kepada Wong Xiaolong sambil berlutut, melaporkan kepada Sovereign, tetua keluarga Qi Tian memimpin banyak ahli keluarga Qi. Mereka menunggu di luar, meminta untuk melihat Castellan. Penatua keluarga Qi. Wong Xiaolong menoleh ke Wang Dingzhi, apakah pemimpin pasukan penegakan Qi Wu itu adalah murid keluarga Qi? Qi Wu itu membawa nama keluarga Qi. Koneksinya mudah dibuat. Begitulah, yang berdaulat. Qi Wu itu memang murid keluarga Qi, dia adalah keponakan patriark keluarga Qi saat ini, Qi Lei. Wang Dingzhi dengan jujur mengungkapkan semuanya. Tentu saja, selama ini keringat yang mengalir di wajahnya belum juga berhenti. Patriark keluarga Qi, keponakan Qi Lei? Wang Xiaolong mendengus, selain Qi Wu, berapa banyak lagi murid keluarga Qi yang ada di dalam gerbang Asura? Wang Dingzhi menjawab, sekitar 10 atau lebih. Murid keluarga Qi ini diatur ke dalam sekte melalui koneksi Qi Lei. Bawahan ini sangat gagal dalam mengatur kota Enigma dan bersedia menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan oleh Sovereign. Wang Dingzhi membenturkan kepalanya ke lantai yang keras dengan ledakan keras, tidak berani mengangkat kepalanya untuk menghadap Wong Xiaolong. Wang Dingzhi menyadari bahwa Qi Lei menggunakan koneksinya untuk mengatur beberapa murid keluarga Qi ke gerbang Asura, hanya saja keluarga Qi memiliki pengaruh yang kuat di dalam kota Enigma. Selama Qi Lei tidak bertindak terlalu tidak hati-hati, melewati batas, Wang Dingzhi akan menutup satu mata terhadap perbuatan gelapnya. Suara Wong Xiaolong sedingin biasanya, kejahatanmu akan diadili setelah ini. Kemudian dia menoleh ke penjaga manor yang datang untuk melaporkan, pimpin Qi Tian itu dan sekelompok orang keluarga Qi di sini. Ya, yang berdaulat. Penjaga manor mengakui dengan hormat, memberi hormat kepada Wong Xiaolong dan keluar dari aula. Ketika penjaga istana itu pergi, Wong Xiaolong akhirnya mengizinkan Wang Dingzhi dan penjaga istana lainnya untuk berdiri. Dia memerintahkan penjaga manor untuk mundur, hanya menyisakan Wang Dingzhi bersamanya di aula utama. Kamu, duduk. Wang Xiaolong menunjuk ke salah satu kursi lebih jauh ke arah Wang Dingzhi. Sejujurnya, di hadapan Wang Xiaolong, Wang Dingzhi sebagai pemimpin domain tidak memenuhi syarat untuk duduk, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Wang Xiaolong. Oleh karena itu, setelah mengucapkan terima kasih, Wang Dingzhi duduk dengan hati-hati di kursi yang ditunjuk Wang Xiaolong. Meski begitu, hanya setengah dari pantat Wang Dingzhi yang benar-benar bertumpu di kursi. Hampir beberapa detik setelah Wang Dingzhi duduk, penatua keluarga Qi Tian, berjalan angkuh ke aula dengan sekelompok ahli keluarga Qi di belakangnya. Namun, orang-orang ini sedikit terkejut melihat pecahan pintu berserakan, seolah-olah terjadi perkelahian di sini beberapa saat sebelum mereka tiba. Seiring dengan keterkejutannya, Qi Tian melangkah ke aula dengan matanya mengamati sekeliling. Dia segera memperhatikan pemuda yang duduk di tengah aula dan Wang Dingzhi. Qi Tian menyipitkan matanya di tempat kejadian. Menurut deskripsi yang diberikan oleh murid keluarga Qi, pemuda berambut hitam yang duduk di tengah aula kemungkinan besar adalah pendosa yang menghancurkan murid kultus Dewa Kosmos, Laut Qi bangsawan muda Huguang dan memotong lengannya. Tapi apa identitas pemuda ini yang memberinya kualifikasi untuk duduk sejajar dengan Castellan Wang Dingzhi? Selain itu, Wang Dingzhi sebenarnya duduk di kursi posisi bawah. Mata Qi Tian berkedip saat pikiran ini melintas di benaknya, sedangkan di permukaan, dia berhenti di depan Wang Dingzhi dan menangkupkan tangannya untuk menyapa, Castellan Wang. Terlepas dari pengaruh kuat keluarga Qi, Wang Dingzhi masih menjadi Castellan resmi kota Enigma. Di depan Wang Dingzhi, dia tidak berani bertindak tidak sopan. Wang Dingzhi memasang wajah acuh tak acuh, sedikit mengangguk, apa urusanmu? Mendengar Wang Dingzhi berbicara terus terang, Qi Tian juga tidak bertele-tele. Dia menunjuk ke arah Wang Xiaolong, Castellan Wang. Orang ini melukai murid Kosmos Guard Chult Huguang hari ini di restoran Tongkat Keberuntungan.
Tidak hanya dia menghancurkan laut Ki bangsawan muda Huguang, dia juga memotong kedua lengan bangsawan muda Huguang. Saya mohon Castelan Wang untuk menyerahkan orang ini kepada saya, jadi saya bisa membawanya kembali ke Kimansion. Wang Dingzhi melirik Wang Xiaolong, namun dia tidak bisa membaca apapun dari wajah tabah Wang Xiaolong. Wang Dingzhi menatap Qi Tian dengan dingin, bagaimana jika saya menolak? Wajah Qi Tian tenggelam, dan tidak lagi bersusah payah untuk berpura-pura sopan. Sebuah ejekan mengejek terdengar saat nadanya dicampur dengan ancaman terselubung, Castelan Wang, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda terus terang, bahwa bangsawan muda Hu yang dia lukai tidak lain adalah murid terasure Siti Castelan dan juga satu-satunya putra penatua Hu dari Cosmos Graduate. Nanti, ketika Castelan dan Elder Hu dari terasure City datang mencari akun dan mengetahui bahwa Anda benar-benar melindungi penjahat, hehe. Pada akhirnya, Qi Tian menempatkan ancamannya di atas meja. Wang Dingzhi marah dengan amarah di dalam hatinya, Qi Tian ini hanyalah tetua keluarga Qi biasa, tapi sekarang, orang ini membuang sampah tepat di kepalanya, datang untuk menunjukkan kehebatannya di Castellan Manor, wilayahnya. Selama bertahun-tahun mematuhi perintah Chen Tianqi, dia telah bertahan, yang secara tidak langsung membuat kesombongan keluarga Qi membusuk hingga tingkat ini. Wang Dingzhi tiba-tiba memukul telapak tangannya. Meskipun Qi Tian menyandang status penatua di keluarga Qi, dia hanya setengah sen puncak, bagaimana dia bisa menahan telapak tangan dari Wang Dingzhi? Dalam sepersekian detik, tubuhnya terbang mundur dari gaya, membuat lengkungan di udara melintasi aula. Penatua Qi Tian. Para ahli yang datang bersama Qi Tian berteriak kaget, buru-buru bergegas ke sisinya. Qi Tian terhuyung-huyung mencoba untuk berdiri, menatap tajam ke arah Wang Dingzhi. Kilatan ganas yang cepat berkedip melewati pupilnya, Wang Dingzhi benar-benar menyerang dan melukainya. Terlepas dari keengganan dan kemarahan di hatinya, Qi Tian tahu dia bukan lawan Wang Dingzhi, oleh karena itu, dia bertahan. Qi Tian memelototi Wang Dingzhi, suaranya yang dingin terdengar, Wang Dingzhi, saya harap Anda tidak menyesali ini. Dia memberi isyarat kepada para ahli di sekitarnya, bersiap untuk pergi. Siapa bilang kamu bisa pergi? Ketika Qi Tian dan para ahli keluarga Qi berbalik untuk pergi, Wang Xiaolong, yang telah duduk diam menonton sepanjang waktu, akhirnya berbicara. Kaki Qi Tian berhenti di tengah jalan dan berbalik, menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Berat, apa yang kamu katakan? Ayah ini bisa datang dan pergi kapanpun dia mau, apakah saya perlu izin Anda? Apa yang kamu kendalikan dariku? Tanda seru. Tanda petik ganda tutup. Hatinya masih mendidih karena marah menerima serangan dari Wang Dingzhi itu. Apa hal yang Anda? Mendengar Qi Tian menghina penguasa mereka sebagai hal apa, amarah Wang Dingzhi berkobar. Dia berdiri, tetapi ketika dia akan bertindak, dia melihat cakar iblis yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek ruang, menebas Qi Tian dan para ahli bersamanya.